that we just stay in. Cause in this kind of way. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Stafreni Tapsari. Perkenalkan, nama saya Artika Nuri. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Sabila. Perkenalkan, nama saya Laila Indah Aryani. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari 11 TKJ 3. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru kita dari jurusan TKJ. Oke, boleh langsung dipanggil gurunya ya. Bapak, Pak, silakan Pak. Di sini Pak. Oke, ada apa ini? Kali ini kita mau berbincang sedikit Pak. Boleh. Mau sedikit nanya-nanya ke Bapak. Boleh Pak? Boleh. Langsung aja ya? Iya, langsung saja. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang konsentrasi keahlian TKJ? Oke, konsentrasi keahlian TKJ itu ya itu suatu boleh, makasih banyak. Ya, itu konsentrasi yang berpusat ya kepada suatu program keahlian ya. Suatu program keahlian di bidang apa nih ya? Ini di bidang yaitu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi suatu konsentrasi, jadi terpusat ke situ. Di dalam konsentrasi ada namanya jurusan, yaitu teknik komputer dan jaringan. Ya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak, mungkin setelah lulus ini jurusan TKJ itu bisa bekerja di bidang apa aja sih Pak? Oke, untuk lulusan TKJ itu setelah lulus ya, itu bekerja di bidang yaitu konsultan IT terutama, terus di bidang IT support yang berpusat kepada data center, terus bagian lapangan untuk tim lapangan kayak pengecekan kabel fiber optik, pemasangan OLT yang biasa dilakukan oleh para pekerja IT yang bertekun oleh ISP, yaitu Internet Service Provider, seperti itu. Sebagian lagi ya mungkin sebagai programmer, sebagai web developer, atau sebagai manajer IT, seperti itu. Ada lagi? Pak, kita kan Di jurusan TKJ, Pak. Ya. Jadi hal-hal apa aja sih Pak yang harus kita dalami itu Pak? Oke, hal-hal yang harus kalian dalamin itu yang pertama dari segi dasar kompetensi dulu ya. Dasarnya apa? Dasarnya kalian pertama harus bisa menguasai yaitu dari segi networking ya, yaitu tentang jaringan dasar, topologi jaringan, layer OC yang berhubungan dengan bagaimanakah perangkat itu terhubung dari satu dengan yang lainnya ya, seperti itu. Terus memahami arti dari sebuah perangkat tersebut ya, kayak router, switch, terus begitupun sistem operasinya harus paham, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows dan lain sebagainya. Nggak cuma itu, kalian juga belajar keterampilan untuk membuat konfigurasi ya. Konfigurasi dari apa ya? Dari suatu router Mikrotik, Cisco dan sebagainya. Nanti akan kalian latih di Mikrotik, namanya MTCNA, yaitu sebagai fondasi dasar untuk membuat suatu program atau akademi Mikrotik, seperti itu. Ada lagi? selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak biar kita bisa bersaing nih dengan siswa-siswa luar sekolah lain? Ya, kan banyak nih ya Pak siswa lain dari sekolah lain mungkin yang bisa lebih melebihi kita gitu. Oke ya, untuk melebihi siswa lain, yang pertama kalian harus
mengasah kemampuan soft skillnya, hard skillnya, ya kan, serta attitude-nya. Ya, ini untuk bersaing dalam hal apa nih? Misalkan kalau dalam hal pekerjaan, pastinya yang paling utama itu kedisiplinan, ya. Di SMK 2 ini tahu sendiri untuk kedisiplinannya sangat tinggi, ya kan. Itu dari segi kehadirannya, kerapihannya, ya kan, bahkan seragam serta atributnya pun dicek, ya. Maka dari itu kalau ada yang melanggar ya pasti ada konsekuensinya, seperti itu. Ya, seperti itu untuk yang kedisiplinan, ya. Dalam hal apa lagi? Dalam hal yaitu kemampuan kompetensi. Ya, kompetensinya harus kalian latih, terus kalian kembangin juga. Jadi kalian cari sesuatu yang anti mainstream, dalam arti belajar yang sesuai dengan job desk-nya, cuman kalian ambil lebih, cari lagi, ya. Jadi nggak mesti yang dikasih gurunya A, tapi kalian cari lagi yang B, yang C. Nah, kalian bisa mengeksplor karena sekarang sudah zamannya dunia teknologi, ya. Jadi gampang mencari ilmu, mencari sesuatu, cuman tetap dengan arahan guru, ya. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih. Nanti suatu saat kalau kalian misalnya dibutuhkan oleh PT, yang guru yang tidak mengajar pun kalian sudah tahu dulu. Oh, ternyata siswa ini dari sekolah ini sudah mengetahui hal seperti ini yang bahkan di sekolahnya pun tidak diajarkan, seperti itu. Dikasih clue-nya, ya. Maaf Bapak, Nah, sedikit nanya nih. Kalau misalnya kan tadi kalau kata Bapak tuh kita belajar lebih dari yang dikasih tahu guru kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita udah mau di sekolah, ikut mau belajarin ini deh, tapi nanti di rumah tiba-tiba malas, itu Bapak ada tipsnya nggak biar kita melawan rasa malas itu, Pak? tipsnya yaitu pertama, kalian harus punya target dulu, ya. Targetnya itu mau kalian setelah lulus tuh mau jadi apa, ya. Jadi targetnya itu misalnya kalau kalian ingin bekerja, ya pasti kalian dari sekarang mengasah kemampuan, ya kan. Dalam arti buat apa sih sekolah sampai SMK ini, ya. Kalau misalkan orang tua kalian melihatnya tiduran, abis di rumah tiduran, main HP, selesai, ya kan. Selesai lulus, ya kan, itu pasti akan nanyain, kamu kerja enggak, gitu kan, apa belum dapat kerja, gitu. Mikir ke situ. Oh iya, orang tua saya mengharapkan saya ini bisa membantu perekonomiannya. Maka dari itu, dari membangunlah mindset, saya harus bisa membantu membagian orang tua, seperti itu. Kalau nggak ada mindset seperti itu, ya kalian akan flat, akan lalai, seperti itu. Yang seperti itu yang dari Bapak, ya. Lagi yang berikutnya. Ada. Menurut Bapak apa yang harus kita dapatkan setelah lulus dari jurusan TKJ? Yang didapatkan, Iya, Pak. ya pastinya ya ijaz. Oke, ya, setelah lulus dari SMK 2 pastikan banyak ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat, ya kan. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang kalian tidak dapat, yang orang pun tidak bisa mendapatkan, yaitu tadi, ya, pertama skillnya, terus attitude, disiplinannya, ya kan, hard skill, seperti itu yang bisa kalian dapat setelah lulus. Jadi banyak bekal-bekal yang kalian dapatkan di SMK 2. Ada lagi? Menurut Bapak, lulusan TKJ bisa bekerja dalam bidang apa aja nih, Pak? Menurut Bapak, kalau lulusan TKJ itu bergerak dalam bidang terutama IT, ya, yaitu teknologi yang berkaitan dengan tadi komputer, ya. Walaupun komputer dia minimal admin lah, ya kan, bagian perkantoran, ya kan. Ya, kalau emang sejurusannya sih tadi bagian IT konsultan, bagian IT support, ya kan, teknisi jaringan, seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya emang kadang-kadang kan agak susah, ya, untuk bagian IT itu, ya. Ya paling bagian kalau enggak operator admin, ya, atau cari namanya freelancer yang bagian pembuatan web, seperti itu. Ya, ada lagi? Bapak beli minum dulu, Pak. Oh, Biar boleh. nggak tegang-tegang banget ini, Pak. Ya. Jadi Kita santai-santai sambil minum aja, Pak. oke, terima kasih, ya, Iya, minumannya, Pak. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke,
boleh pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Misalnya kita lulus nih, kita bakal hadapin apa aja sih tantangan di dunia industri Pak? Oke, untuk setelah lulus dari SMK 2 terutama tantangannya itu sangat banyak ya dari industri, karena dari pihak industri sendiri dituntut ya anak tersebut harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Dari kalau di SMK itu jauh sekali ya kan sama industri karena perkembangan sangat pesat. Yang dibutuhkan yang tadi pertama dari segi kedisiplinannya, dari segi attitude-nya, hard skill-nya, soft skill-nya itu harus di atas rata-rata seperti itu ya. Dari kalian juga mengasah kemampuan di luar dari job desk-nya ya, untuk buang rasa malasnya, buang rasa tidak tidak sukai hal-hal yang membuang waktu seperti itu ya. Kira-kira Bapak punya tips nggak sih biar kita attitude-nya bisa dilihat bagus nih di dunia industri? Oke, untuk tipsnya pertama ya dari segi komunikasi dulu ya. Jadi komunikasinya seperti apa? Ya, kadang kalau misalkan orang yang introvert kadang-kadang dia akan diam. Kalau misalkan dia ngomong, dia lebih baik diam ya kan. Ngomong seperlunya. Nah, itu ketahuan berarti orang itu kurang aktif berkomunikasi atau kurang bergaul seperti itu. Berikutnya dari segi tingkah laku saat dia bekerja misalnya ya, dia lebih suka yang tim atau yang individu seperti itu. Kalau misalkan dia individu, nah berarti orang itu lebih cocok ke bagian individu. Tapi kalau yang tim, berarti dia harus dipastikan harus yang sesama timnya bisa mengatur tim segala macam ya, seperti itu. Berarti yang penting mah kita bisa berkomunikasi. Iya, berkomunikasi dengan bawahan atau dengan atasan atau mungkin sesama seperti itu. Ya, komunikasi yang baik. Ada lagi tambah? Bingung nih. Itu lagi rekam ini. Iya, Pak. Udah, Pak. Udah. Udah, oke. Iya. Kita agak bingung karena tadi udah Bapak sampaikan semua dan kita udah bisa merangkapnya gitu. Dengan baik. Mungkin Bapak bisa kasih tahu kita nih gimana cara kita berkomunikasi dengan baik di dunia industri, karena kan pasti cara kita komunikasi dengan teman atau atasan atau bawahan itu kan beda-beda kan Pak. Oke, dari Bapak triknya itu yang pertama kalau dengan atasan ya pasti kita harus merendah dan harus berkaitan dengan sopan tapi terhormat ya. Misalnya permisi Pak, permisi Bu gitu kan. Kalau dipanggil ada yang bisa saya bantu ya kan. Misalnya berkaitan dengan pekerjaan ini apakah ada masalah gitu kan. Kalau misalnya sesama ini ya teman mah biasa aja ya, asal jangan sampai menyinggung perasaannya ya. Misalnya lagi ya kenapa Mas, ada yang bisa saya bantu Mas gitu kan, ada trouble ya gitu kan, oh boleh saya bantu deh gitu kan. Itu komunikasinya menyesuaikan dengan umur ya, walaupun sama teman kalau umur lebih tua ya kita harus agak sedikit menghormatin seperti itu ya. Mungkin seperti itu untuk komunikasinya. Lebih baik saya ya, pakai bahasa saya ya, misalkan bahasanya itu agak sedikit formal ya, jangan sampai lo gua kalau misalkan teman sejawat aja gitu ya. Mungkin cukup sih pertanyaannya. Mau nanya lagi nggak? Enggak. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama. untuk sesi wawancaranya kali ini. Terima kasih udah bantu kita. Terima kasih Bapak. Sama-sama. makasih. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Ya, Cukup ya Pak. Ya, Terima kasih. Boleh dibawa minumannya boleh. juga Pak ya. Makasih banyak, aduh. Nah, segitu aja sesi wawancara kita dengan guru kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi